Pernahkah kita melihat ikan di kolam yang jernih dan ikannya sehat? Berenang ke sana kemari dengan lincahnya. Sepintas bisa jadi kita melihatnya ikan tersebut tanpa ada beban, tanpa ada masalah. Bahkan kalau kita tanya lebih dalam lagi, kok bisa seperti itu ya? Ikan sangat yakin akan kehidupan. Ikan itu bergerak ke sana, lalu ke sini dan terus begitu. Padahal belum tentu di situ ada makanan. Pernah satu pekan saya tidak kasih makan itu ikan saat mudik. Namun ikan itu tetap hidup dan tetap segar. Pertanyaannya adalah, dari mana ikan itu bisa tetap hidup dan segar? Mungkin dari potret ikan di kolam ini bisa jadi inspirasi kita. Karena mengambil contoh bisa dari mana saja dan dari segala makhluk Allah yang diciptakan, baik dari makhluk yang hidup maupun makhluk. Izinkan saya berbagi pengalaman dalam mengelola kolam ikan koi beserta ikan. Kata kuncinya cuma satu, yaitu kualitas air. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana agar kualitas air itu baik? Ini dia yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari makna kenapa ikan itu bisa tetap segar, tetap sehat, bisa hidup dan tumbuh, dan yakin akan kehidupannya ke depan. Bahkan dalam literasi yang pernah saya baca, sampai 1 bulan pun ikan ini tetap bisa mampu bertahan asal kunci tadi terpenuhi, kualitas air. Lalu bagaimana caranya agar kualitas air kolam itu tetap sehat? Adalah filterisasi. Kolam itu nampak bersih dari seluruh area kolam. Ternyata ada area yang tidak nampak, dan itu berfungsi sebagai filter. Secara teori, sepertiga atau paling sedikit seperempat dari bagian total kolam itu adalah sebagai filter. Filter terdiri dari filter mekanis dan biologis. Filter yang pertama mekanis biasanya dari jaring ikan atau waring, spons, dan lain-lain. Filter ini menyaring air kotor tahap awal dari kolam ikan. Filter yang kedua adalah filter biologis. Ada biobol, ada batu apung, ataupun yang sejenisnya, di mana bakteri-bakteri baik itu bisa hidup dengan baik. Terakhir adalah air yang sudah bersih, air yang sudah siap untuk dipompa untuk masuk lagi ke dalam kolam. Dari pelajaran ini, marilah kita ambil hikmahnya bahwa seberapapun kotor air kolam ikan tetap bisa dibersihkan agar kualitas air menjadi baik. Apakah kotor karena kotoran yang jatuh ke kolam tersebut, ataupun dari sisa makanan yang kita kasih ke dalam kolam. Bahkan kotoran dari ikan sendiri yang senantiasa diproduksi setiap harinya. Begitu juga dengan makhluk yang mulia bernama manusia. Sahabat-sahabatku, bisa jadi kotoran di sekitar kita senantiasa ada, dan bisa jadi banyak. Kotoran di sini dalam makna kotoran di hati. Misalnya lingkungan yang mengotori kita, belum lagi kotoran yang ada di dalam diri ini, mulai dari sifat iri, dengki, dan sebagainya. Ikan koi akan mati kalau kita tidak berhasil memfilternya. Begitu juga dengan kotoran yang di dalam hati kita. Hati ini bisa mati juga jika kita tidak memfilternya, tidak membersihkannya. Membersihkan hati juga ada tahapannya. Pembersihan itu, kalau ikan ada filter mekanis dan biologis, sampai air menjadi bersih dan jernih yang siap dipompakan ke dalam pompa. Nah, kalau manusia, filter mekanis itu adalah mata, telinga,
dan semua indera kita. Sesuatu yang tidak perlu atau yang negatif senantiasa kita kontrol, filter, lalu kita usahakan tidak bisa masuk. Kalaupun ada yang masuk, di filter tahap kedua, filter biologisnya itu ada di hati. Hati ini bukan hanya benda kosong yang tahu-tahu bersih kotoran itu, tapi butuh proses. Pertama, memastikan kalau diri ini ada kotorannya, ada hilaf sebagai makhluk yang dhaif. Sehingga dengan kesadaran ini, baru yang kedua ada keinginan untuk membersihkan diri. Cara filter biologisnya bagaimana? Dengan amal-amal terbaik kita. Apalagi momentum Ramadan ini jadi filterisasi kita semuanya, agar menghasilkan kualitas air tanda petik kita, kualitas hidup kita yang indah, yang cerah, yang bahagia, dan tentunya kualitas hidup kita yang bermanfaat bagi orang lain. Ruku dan sujud kita sebagai filter kesombongan dan kepongahan kita. Kita ini kecil dan tidak ada apa-apanya di hadapan. Puasa-puasa kita sebagai filter ketamakan kita. Kita diingatkan untuk kaum duafa yang susah mencari makan, lebih-lebih kondisi COVID-19 ini. Zakat dan infak kita sebagai filter kebersihan harta kita. Ada hak orang lain di harta kita, keluarkanlah, atau Allah mengambilnya dengan cara yang kita tidak tahu. Mari sambut dan isi Ramadan ini dengan penuh sukacita. Harapan besarnya menjadi takwa, harapan besarnya menjadi bersih dari kotoran-kotoran yang pernah kita perbuat. Wassalam.